Humanity cannot buy happiness, this for sure. But anyway, it's better, much better for money than not well. It's better to cry in Rolls Royce than to be happy on a bicycle. That's it. This for sure. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio, dan kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang terjadi di tahun 1995, yaitu mengenai kasus pembunuhan seseorang yang sangat-sangat terkenal di dunia fashion Italia, bahkan di dunia fashion dunia, yaitu kasus pembunuhan Maurizio Gucci, seorang kepala rumah mode Gucci yang teramat-amat terkenal, dan pelakunya ternyata adalah mantan istrinya sendiri, Patricia. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita akan langsung masuk ke videonya, tapi sebelumnya silahkan subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Dirilisnya sebuah film berjudul House of Gucci di akhir tahun 2021 ini secara tidak langsung menguak lagi luka lama rumah mode Gucci, sebuah rumah mode yang teramat-amat terkenal di dunia dan memiliki penggemar yang sangat menunggu-nunggu koleksinya setiap musimnya. Dan kasus ini didalangi oleh mantan istri dari sang korban sendiri, Patricia Resciani. Siapa Patricia Resciani ini? Kita akan bahas dulu latar belakang dari Patricia. Patricia Resciani adalah seorang wanita yang terlahir pada tanggal 2 Desember 1948. Ketika dia dilahirkan sedari kecil, Patricia ini tidak pernah mengenal sosok ayah kandungnya. Ibunya seorang pelayan, dan hidup Patricia ini mulai berubah sejak umur 12 tahun ketika ibunya menikahi seseorang pria yang kaya raya pengusaha transportasi di Italia. Patricia Resciani adalah seorang wanita sosialita Italia yang dinyatakan bersalah melalui keputusan pengadilan yang dipublikasikan secara luas. Wanita yang dijuluki The Black Widow oleh pers Italia ini diadili atas kejahatannya, yaitu telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa Maurizio Gucci yang tak lain adalah mantan suaminya sendiri. Kasus ini bahkan telah difilmkan di penghujung tahun 2021 ini dengan judul House of Gucci dan dibintangi oleh nama-nama besar seperti Al Pacino, Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, juga Salma Hayek. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa kasus ini sampai difilmkan dengan nama-nama besar aktor dan aktris seperti itu? Sebesar apakah sebenarnya kasus ini? Maurizio Gucci adalah seorang pengusaha Italia yang sangat-sangat sukses dan merupakan kepala dari rumah mode Gucci. Maurizio adalah cucu dari pendiri rumah mode Gucci, yaitu Guccio Gucci, dan merupakan keturunan terakhir yang memimpin rumah mode tersebut sebelum pada akhirnya harus dijual kepada pihak lain. Pada tahun 1995, Maurizio telah dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran dengan cara ditembak sebanyak 4 kali, dan pembunuh bayaran tersebut disewa oleh mantan istrinya sendiri, Patricia. Motifnya adalah Patricia ini marah karena Maurizio telah pergi meninggalkan Patricia demi perempuan lain, dan Patricia tidak mendapatkan uang perceraian seperti yang diinginkannya. Kasus tersebut tentu saja pernah menjadi sangat-sangat besar di Italia, bahkan sekaligus menjadi kasus yang misterius. Hal itu dikarenakan selama 2 tahun polisi sempat mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi pelakunya. Bahkan polisi sempat menduga bahwa pembunuhan tersebut didalangi oleh keluarga saingan bisnis dari Gucci. Karena memang keluarga Gucci sendiri
terkenal memiliki banyak musuh. Akan tetapi di tahun 1997 atas keterangan seorang saksi, maka polisi pada akhirnya dapat menyimpulkan dan menangkap Patricia bersama dengan 3 orang lainnya yang terlibat. Patricia dan Mauricio Gucci bertemu di sebuah pesta pada tahun 1970. Dan karena Patricia ini memang cantik dan menarik, maka Mauricio pun langsung jatuh hati. Sampai pada akhirnya hubungan pun berlanjut sampai ke pernikahan di tahun 1972 saat Mauricio dan Patricia berusia masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Dan di pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang putri. Alessandra yang terlahir pada tahun 1977 dan juga Allegra yang terlahir pada tahun 1981. Saat masih muda, Patricia ini sudah tertarik dengan barang-barang mewah. Dan walaupun dia ini berasal dari keluarga yang cukup kaya, tetapi belum cukup kaya juga untuk masuk ke lingkungan elit sosialita di Milan. Patricia waktu masih muda sering sekali dibelikan barang-barang mewah seperti mantel bulu, mobil mewah oleh ayah tirinya Ferdinando Rezziani. Dan dengan berbekal koleksi-koleksi barang-barang mewah tersebutlah, maka Patricia berhasil masuk ke dalam lingkungan elit sosial di Milan, Italia, kemudian memiliki koneksi untuk berkenalan dengan Mauricio Gucci. Pernikahannya dengan Mauricio Gucci membuat posisinya menjadi sangat-sangat dihormati di kalangan sosialita Italia. Dan sebagai menantu keluarga Gucci, tentunya Patricia memiliki bagian dalam bisnis keluarga Gucci tersebut, yaitu Patricia menduduki posisi sebagai penasehat pribadi suaminya sendiri, Mauricio Gucci. Kemewahan selalu saja mengelilingi Patricia semenjak menikah dengan Mauricio. Sebut saja apartemen mewah di kawasan Fifth Avenue, New York, dan juga villa mewah di Meksiko, rumah musim dingin di pegunungan Alpen, bahkan kapal pesiar kayu terbesar dan termegah di dunia. Patricia pun selalu mengenakan busana-busana mahal di setiap acara-acara sosialita di Italia. Bahkan media Italia menjulukinya sebagai Joan Collinnya Monte Napoleon. Ini merujuk pada nama jalan di Italia yang dipenuhi dengan toko-toko mode dan perhiasan. Patricia ini sempat dijuluki sebagai Liz Taylor-nya Italia. Hal ini dikarenakan Patricia memiliki mata yang keunguan serta postur tubuh yang sangat mirip dengan Liz Taylor, pemeran Cleopatra di Hollywood, dan juga kesamaannya soal kecintaannya akan barang-barang dan perhiasan-perhiasan mewah. Akan tetapi ayah Mauricio Gucci sebenarnya tidak pernah merestui hubungan Mauricio dengan Patricia ini. Jadi Rudolfo Gucci tidak pernah merestui sebenarnya. Hal ini disebabkan karena Rudolfo melihat Patricia ini hanyalah sesosok perempuan yang materialistis dan ambisius. Dan ketika Rudolfo Gucci meninggal, maka Mauricio Gucci lah yang mewarisi 50% dari saham Gucci. Tetapi sedihnya justru ketika inilah hubungan antara Mauricio Gucci dan Patricia retak. Hal ini dikarenakan sikap Patricia yang terus-menerus menekan suaminya dalam menjalankan bisnis merek kondang tersebut. Ketika masih muda, Mauricio menggunakan kedekatannya dengan Patricia untuk menghadapi ayahnya. Namun ketika Mauricio sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, Mauricio merasa ditindas oleh Patricia dan cinta mereka pun kandas. Tak hanya itu, Mauricio pun terpaksa harus menjual merek Gucci kepada pihak lain, yaitu Bank Investcorp yang bermarkas di Bahrain. Brand Gucci tersebut dijual dengan harga sekitar 1,7 triliun rupiah atau setara dengan 120 juta dolar Amerika Serikat. Pada tahun 1985, Mauricio pergi dari rumah dengan alasan perjalanan bisnis. Akan tetapi Mauricio tidak pernah lagi kembali ke rumahnya. Selama bertahun-tahun, Patricia menunggu Mauricio dan masih berharap bahwa suatu saat Mauricio akan kembali kepada Patricia dan juga kedua putrinya.
hingga terhembus kabar bahwa Mauricio sudah berpacaran dengan seorang gadis bernama Paula. Pupus sudah harapan Patricia saat itu. Mereka berdua pun dinyatakan resmi bercerai pada tahun 1991. Dan saat itu Patricia merasa segala sesuatu yang telah dapat dan berhasil dia capai melalui pernikahannya dengan Mauricio hilang seketika. Popularitas, nama baik, kemasyhuran, status, kekayaan hilang dari tangannya. Pada tahun 1992, Patricia didiagnosa menderita sakit tumor di otaknya, akan tetapi berhasil diangkat dalam sebuah operasi yang tidak terlalu beresiko. Setelah mereka berdua resmi bercerai di tahun 1991, Patricia meminta Mauricio untuk mengurus 2 orang putrinya, tetapi ditolak oleh si Mauricio dengan alasan sibuk kerja. Dan selama 3 tahun, Mauricio hanya memberikan uang sebesar 1,4 miliar rupiah setiap bulannya. Setiap bulannya ya. Jadi setiap bulan selama 3 tahun diberikan 1,4 miliar. Gede. Tetapi di sisi lain, Patricia dilarang untuk menghuni rumah-rumah mewah mereka yang selama ini sudah mereka miliki berdua. Dan akses kepada properti-properti tersebut justru diberikan kepada kekasih Mauricio yang baru, yaitu Paula Franchi. Karena hal tersebut, Patricia meradang dan merasa sangat-sangat sakit hati sehingga berikrar di depan pelayannya bahwa ia akan menghancurkan mantan suaminya tersebut. Bahkan dia akan suka jika melihat mantan suaminya tersebut mati. Ketika Patricia dan Mauricio bercerai, Patricia ditawari uang cerai sebesar 2,5 juta pound sterling atau sekitar 47 miliar kalau dirupiahkan. Tetapi Patricia menolak. Bahkan Patricia pun ditawarkan akan diberikan uang sebesar 650 ribu pound sterling atau sekitar 12 miliar setiap tahunnya. Tapi sekali lagi Patricia menolak. Setidaknya dia meminta 1 juta dolar setiap tahunnya atau sekitar 14 miliar rupiah. Alasan Patricia menolak adalah kekhawatirannya terhadap kedua putrinya yang tidak akan mendapatkan warisan karena si Mauricio ini sudah memiliki kekasih baru, si Paula Franchi. Dan Patricia pun bertekad untuk mencari orang untuk bunuh suaminya tersebut. Hal ini dikarenakan Patricia sendiri adalah bukan seorang penembak yang baik. Hingga pada suatu ketika Patricia menemukan seorang pemilik gerai pizza yang terlilit hutang. Pria tersebut bernama Benedetto Seraulo. Pada tanggal 27 Maret 1995 pada pukul 8.20 pagi, Mauricio pergi dari rumah menuju kantornya. Tak lama kemudian, 15 menit kemudian lah kira-kira, Mauricio tiba di kantornya. Saat dia masih berada di depan kantornya di sebuah kawasan yang paling elit di Milan, Italia sana, tiba-tiba dia yang kala itu berusia 46 tahun ditembak sebanyak 4 kali oleh seorang pria, Benedetto. Awalnya polisi hanya dapat mengantongi ciri-ciri dari pria tersebut, si pelaku pembunuhan, Benedetto tersebut. Hanyalah seorang pria dengan ciri-ciri yang berambut ikal. Tetapi belakangan, polisi berhasil mendapatkan fakta bahwa pria tersebut adalah seorang pembunuh bayaran. Lama setelah Mauricio tertembak dan tewas di depan kantornya, Patricia pun pindah ke rumah Mauricio di Jalan Corso, Venesia, bersama kedua putrinya. Dan di saat yang bersamaan pula, kekasih Mauricio, Paula Franchi, diusir. Seperti yang tadi telah saya utarakan di depan bahwa selama 2 tahun kasus tersebut tak bisa diidentifikasi, sulit untuk dipecahkan. Hingga pada akhirnya, kurang lebih 2 tahun kemudian pada tanggal 31 Januari 1997, 2 mobil polisi berhenti tepat di depan rumah Patricia. Kemudian polisi itu masuk ke dalam rumah dan langsung menangkap Patricia. Waktu ditangkap, Patricia ini sangat-sangat tenang dan sama sekali nggak kelihatan panik. Bahkan dia masih sangat tampil modis dan glamor dengan mantel bulu yang sampai menyapu lantai, dengan sepatu Gucci, tas kulit Gucci, dan perhiasan-perhiasan emas serta berliannya yang mengkilat. Ini dikarenakan Patricia memiliki keyakinan bahwa polisi tidak akan menahannya, dan beberapa jam
ke depan pasti Patricia akan pulang ke rumah. Tetapi tidak seperti itu kenyataannya, karena polisi sudah berhasil mengantongi bukti-bukti bahwa Patricia telah membayar seseorang pembunuh bayaran, Benedetto tadi, seharga 5,3 miliar untuk menghabisi nyawa mantan suaminya, Maurizio Gucci. Pada bulan Juni tahun 1998, Patricia pun diadili di sebuah pengadilan kota Milan. Dalam hitungan bulan, tepatnya di bulan November 1998, Patricia bersama 4 orang kaki tangannya yang telah dibayar dia sebesar 5,3 miliar rupiah itu dijatuhi hukuman 30 tahun penjara karena dinyatakan bersalah. Tetapi kala itu pihak pengacara dari Patricia mengajukan banding lagi tuh untuk membatalkan vonis tersebut dengan pertimbangan ini semua dikarenakan efek dari tumor yang diderita Patricia di otaknya sehingga mempengaruhi kepribadian Patricia. Tetapi banding tersebut ditolak dan hanya mendapatkan pengurangan durasi tahanan saja selama 3 tahun. Jadi pada akhirnya Patricia hanya dihukum selama 27 tahun. Pada akhirnya karena berkelakuan baik, Patricia hanya menjalani hukuman tahanan selama 16 tahun saja. Bahkan sempat Patricia ini ditawari kebebasan atau pembebasan lebih cepat. Tetapi Patricia menolaknya karena takut disuruh bekerja. Patricia mengatakan, seumur hidup saya tidak pernah bekerja dan saya tidak ingin melakukan itu sekarang. Nah, ketika menikah dengan Maurizio pun Patricia memang bekerja sebagai penasihat pribadi suaminya. Tetapi tentunya karena dia memang istri dari Maurizio, berbeda dengan karyawan Gucci lainnya dong. Dan akhirnya pada tahun 2014 kemarin, Patricia sudah berhasil dibebaskan dan pada akhirnya dia bekerja juga sebagai konsultan desain di sebuah perusahaan perhiasan di Milan. Perusahaan perhiasan tersebut bernama Bozar. Saat menjalani hukuman, Patricia ini sempat depresi dan mencoba untuk bunuh diri dengan gantung diri menggunakan tali sepatu, tetapi berhasil diselamatkan saat itu. Oke gengs, demikian cerita hari ini. Semoga kalian suka. Klik tombol like-nya dan sampai ketemu di konten berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.